Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita menggunakan term dalam dunia pasar modal itu mengenal istilah all time high atau juga dikenal istilah uptrend dan downtrend. Ada juga istilah ini suatu saham lagi bullish atau lagi bearish, ya lagi naik atau lagi turun. Nah, Yusuf Mansur kalau kita anggap sekarang ini all time high-nya sudah selesai. Puncak dari kemasyhurannya itu sudah mulai meredup, dan ke depan dan seterusnya itu harganya itu kalau sebuah saham itu terus turun dan terus turun sampai nanti suatu saham itu di delisting oleh lembaga yang berwenang. Kalau di negara kita namanya bursa efek, di bursa efek. Jadi kalau sebuah saham yang tidak bisa membuktikan kinerja yang baik, maka para nasabahnya berlomba-lomba untuk melepas sahamnya, menjual. Ada yang menjual masih di harga awal, ada yang nanti rugi, dan yang terlambat dia akan rugi lebih dalam. Nah, itu coba dilihat dalam di grafik saham-saham itu. Ada yang dalam 10 tahun ini itu naik sebentar sudah terus turun dan akhirnya dia bangkrut dan ditutup. Nah, Yusuf Mansur itu seperti itu. Jadi dalam 20 tahun ini kita lihat ya mulai tahun 2015 ketika era WA sudah menyebar di mana-mana, informasi terbuka, orang mulai kenal gitu. Oh, ternyata ini yang dia kontennya itu apa sih gitu. Konten yang dia jual itu ternyata ya secara fisik, serta dalil-dalil itu sangat merusak dan berbahaya gitu. Misalnya konten sedekah. Konten sedekah itu ternyata di balik cerita-cerita sedekah itu ada upaya untuk merugikan masyarakat yang kaya hanya Yusuf Mansur. Cerita sedekahnya tidak terbukti. Kemudian cerita patungan usaha. Patungan usaha sampai hari ini Yusuf Mansur telah meninggalkan korban-korban yang sangat banyak. Kasus demi kasusnya digugat di pengadilan. Nah, kasus yang sedang hangat sekarang ini yang membuat Yusuf Mansur sangat ketar-ketir, mencoba menyelamatkan diri kesana kemari itu misalnya patungan usaha batu bara yang menama istilah paketnya itu Jabal Nur. Ya, Jabal itu kan ya bukit ya, Nur cahaya. Jadi batu bara yang seperti gunung itu dibarakan nanti akan memberikan keuntungan yang sangat besar, membuat cahaya kehidupan yang sangat baik. Ternyata kata kawan-kawan, Jabal Nur itu telah berubah menjadi Jabal Nar. Jadi neraka semua kita di situ. Jadi korban-korban itu sekarang makin militan. Jadi kalau mula-mula dia segan, ini Ustadz nggak usah lah. Sekarang enggak. Mereka siap untuk bermubahalah, melaporkan ke kepolisian, menggugat ke pengadilan. Dan semua ini ya, kalau kata orang-orang nih, kalau banyak kasus lain, Yusuf Mansur karena punya exit strategi, dia telah melindungi dirinya. Kalau dia lari dari sini, dia tidak kena dalam tuntutan hukum. Tapi ternyata untuk kasus-kasus terakhir ini namanya ada gitu, saksinya banyak. Itu dia sangat berat untuk keluar gitu. Itu juga nanti dia mencoba melarikan diri lagi dengan menjual sahamnya di Paytrend. Wah, itu sekarang reputasinya makin lama makin redup. Jadi puncaknya itu kalau jualan sedekahnya itu sudah selesai. Nggak ada cerita sedekahnya orang mau terima sekarang. Lihat aja tuh komentar-komentar. Makin lama komentar itu makin kasar gitu. Kasihan kita. Nah, kalau saya tuh nggak berani lagi tuh nyebut-nyebut ustadz itu. Dihina orang di mana-mana. Kemudian
cerita investasi potong seorang juga nggak yakin. Jadi kalau kita usulkan ini, kalau kembali pada cerita dunia pasar modal gitu, Sumansur tuh all time high-nya sudah selesai. Yang tinggal sekarang itu adalah sahamnya. Kalau Sumansur itu cerita, sahamnya itu sekarang sedang downtrend. Bisa juga secara downtrend itu nanti fall trend bisa itu, jadi terjun bebas gitu. Jadi misalnya sebuah saham ini hari ini masih 6.000 gitu. Besok turun. Ini dalam jangka 6 bulan sahamnya tinggal jadi saham gocap gitu. Ada itu culiat tuh, saham batu bara dulu tuh, harganya sampai 8.000. Sudah tuh nyungsep sampai 50.000, orang nggak mau menjual pun nggak laku gitu. Dijual nggak ada yang mau beli. Pemiliknya pun dah lari. Nah, Sumansur seperti itu, tragedi yang sedang dia hadapi sekarang. Cerita agamanya orang nggak yakin gitu. Sudah, kenapa? Korbannya bergelimpangan. Kalau saya cerita itu nggak benar, itu orang akan bilang, ente apa, ente siapa, pasti gitu. Kalau kita gugat dalil-dalilnya, orang masih bisa berkelit. Nah, itu kan ikhtilaf, ya kan? Kita jangan masuk kepada masalah khilafiyah. Orang kan bilang itu khilafiyah. Ya terserahlah. Tapi begitu fakta, korbannya rugi, itu nggak ada ikhtilaf itu. Fakta itu. Misalnya, mau dunia ini terbalik, gitu. Tanya tuh jemaah Darussalam itu. Mau dunia ini seluruh Indonesia orang mengatakan itu investasi bohong. Mereka akan bersaksi semua itu. Karena pelaku gitu. Nggak ada tuh cerita. Nggak ada istilah khilafiyah dalam hal ini. Itu fakta. Tapi kalau saya ngomong, orang akan bilang itu khilafiyah. Karena agama memang dalil-dalil itu sangat syarat dengan sudut pandang khilafiyah. Dia orang akan bisa, wah Ustaz kan tak berani ente ini karena ngiri aja. Karena Sumansur kaya ente miskin. Bisa begitu. Bisa begitu. Oh, itu kan soal agama kan luas. Ya bisa begitu. Orang-orang kan masing-masing dengan pandangannya. Tapi faktanya nggak bisa khilafiyah. Orang dirugikan. Nah, ini kasus terbesar yang dialami oleh Sumansur. Jadi kembali kepada dunia saham itu ada sentimen negatif yang terlalu besar gitu. Jadi kalau sentimen negatif, harga saham itu turun. Ditambah lagi kinerja yang buruk, itu nggak bisa ditutupin. Ada sentimen negatif, kinerjanya buruk, itu nyungsep. Ada cerita. Misalnya kayak harga emas di pasaran internasional sekarang ini. Ada sentimen positif gitu. Sentimen positifnya di mana? Rusia menyerang Ukraina. Maka pemirsa lihatlah, dari tanggal ya pertengahan Februari 2022 itu harga emas itu sudah mulai naik. Begitu Rusia masuk ke Ukraina, itu disebut dengan the price of gold fly to the moon. Harga emas itu terbang ke bulan gitu. Dia bullish dalam istilahnya, bullish yang sangat ekstrim. Nah, nanti kalau ada sentimen yang lain, dia bisa lagi bearish atau nyungsep. Tapi kalau emas nggak mungkin nyungsep lah ya. Dia harga itu ya ada set way-nya gitu. Tapi kalau saham-saham seperti cerita Sumansur ini, cerita-ceritanya itu bisa nyungsep. Karena udah selesai gitu. Kalau udah sampai di pucuk, ya pasti turun. Nggak ada itu. Kalau zamannya, waktunya udah habis, ya selesai. Jadi Sumansur kita bilang, janganlah memaksakan diri terus. Bohong sini, bohong sana. Datang ke sini, datang kemari. Nggak bisa. Kalau waktunya udah selesai, nggak bisa. Karena sentimen negatifnya sekarang itu sudah terlalu kuat. Dan kinerjamu pun juga terlalu buruk gitu. Karena korban-korban itu nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Walau cerita kita sama dia, wah nah ini bagus. Dia sudah terluka, ya pasti dia merasakan sakit. Nggak ada. Jadi itu kita lihat, mari kita saksikan bersama. Masa Sumansur tuh sudah selesai. Dia sekarang ini menuju downtrend. Dan akhirnya nanti nyungsep gitu. Kapan waktunya? Ya kita ikuti saja. Mudah-mudahan kita semua melihat dengan kesadaran sendiri
apa yang terjadi dan mari kita menyelamatkan diri kita, mari kita tuntut hak-hak yang bisa dituntut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.